Maya sudah hafal berapa juz? Kalau Maya, alhamdulillah ya, selama di pondok pesantren udah menyelesaikan 30 juz, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah udah 30 juz. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman sehari-hari kita gitu. Dan menghafal Al-Quran juga sangat mudah, nggak ada yang susah gitu. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi kalau kita sering-sering membacanya, sering-sering mengulangnya, pasti ingat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Nindi dalam program Bincang-Bincang Santai. Nah, di Bincang-Bincang Santai kali ini sudah ada 2 orang mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang sudah bersama kita. Tapi mereka bukan cuma mahasiswa biasa nih, mereka juga seorang hafizoh, Masya Allah. Nah, langsung aja kita sapa. Yang pertama itu ada Maya Salsabila dari program studi farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Alicia Hamidah Silete dari program studi sastra Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya hari ini kalian berdua? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, kami dapat informasi nih, kalian berdua dulu sekolah SMA-nya nggak di Medan atau di Sumatera Utara ya, tapi di Pulau Jawa. Iya, betul sekali, Kak. Oke, nah Maya, waktu SMA di mana nih? Di Yogyakarta, di pondok pesantren Khairul Ummah. Oke, berarti dari Yogyakarta SMA-nya. Kalau Alis? Kalau Alis dari Pondok Pesantren Modern Al-Islah Kananga Di Banten. Oh, oke. Jadi Maya ini dulu sekolahnya di Yogyakarta dan Alis di Banten. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng kalian berdua. Dan kita sudah kumpulin nih beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sudah kita masukin ke dalam fishbowl yang ada di depan kita. Jadi nanti kalian boleh ambil satu persatu dan langsung dijawab. Oke? Nah, pertama kita mulai dulu dari Maya. Boleh diambil, Maya? Oke, boleh dibuka. Oke, baca pertanyaannya, Maya. Bagaimana cara kalian dalam menghafal Al-Quran? Nah, sebelum itu, saya mau tanya dulu nih. Maya sudah hafal berapa juz? Kalau Maya, alhamdulillah ya, selama di pondok pesantren udah menyelesaikan 30 juz, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah udah 30 juz. Masya Allah. Kalau Alicia sudah berapa juz? Kalau Alis masih belum seperti Maya, masih dalam belajar. Alhamdulillah Alis sudah 7 juz. Masya Allah, sudah 7 juz dan sudah 30 juz. Semoga saya juga bisa segera menyusul ya. Amin. Oke, silahkan dijawab Maya. Bagaimana nih caranya kalian bisa menghafal Al-Quran? Kalau caranya Maya ya, per halaman gimana sih? Satu halaman itu per ayat kan. Ayat pertama kita baca ulang-ulang betul sampai hafal. Habis itu udah hafal, kita lanjut ke ayat kedua. Kita hafal ayat kedua, terus kita ulang-ulangin sampai benar-benar kita hafal. Kita ulangin lagi tapi dari ayat 1. Jadi ayat 1 sampai ayat 2. Kita udah lancar ayat 1 ke 2, kita tambah lagi ayat ketiga. Ayat ketiga kita hafal dulu sampai benar-benar hafal, diulangin berkali-kali. Habis itu kita ulangin lagi dari awal, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga gitu. Dan seterusnya. Oh, berarti satu ayat dihafal, kalau udah hafal bener lanjut selanjutnya diulang dari yang pertama. Iya, diulangin lagi. Oh, itu versinya Maya. Iya. Kalau versinya Alicia gimana? Kalau versinya Alis itu, kalau saya ngafal sendiri, keseringan saya sebelum menghafal sebaiknya mengambil air wudhu dulu ya. Itu yang diterapkan di pondok saya. Dan setelah itu kita minta kemudahan
Dan sama seperti Maya tadi, step by step kita mulai dari satu ayat sama kayak Maya. Tapi kalau dari kami juga di sana ada program yang beda cara menghafal Al-Quran, Kak. Iya, gimana tuh? Jadi menghafal dari gerakan. Menghafal dari gerakan? Iya. Ya, boleh dijelasin Alicia gimana Contohnya, Bismillahirrohmanirrohim. Jadi di situ kayak ada gerakannya. Gitu. Oh. Bismillahirrohmanirrohim gitu. Jadi ada gerakannya. Tapi sejauh itu saya belum belajar di situ. Oke. Sebenarnya memang iya. Secara kita lebih gampang untuk mengingat ketika ada gerakannya. Jadi ketika kita lupa kata-katanya, kita ingat gerakannya, lebih mudah untuk kita menggali kembali ingatan itu tadi kan. Wah, itu memang program dari Pondok Pesantren di tempat Alicia belajar ya. Iya. Oke, tapi Alicia belum belajar sampai ke sana. Belum. Kenapa Alicia sulit belajar pakai gerakan? Bukan sih. Jadi kita setiap tahun guru pengabdian tahfidznya itu berbeda pengajarannya gitu. Tapi saya dengar dari informasinya sekarang lagi memakai menghafal Al-Quran dengan tata cara gerakan gitu. Tapi kata mereka lebih mudah untuk menghafalnya. Ya, dan itu dihafal bareng-bareng sama teman-teman yang lain atau sendiri-sendiri? Jadi pertama kalau ustazahnya itu memperhatikan dulu dari contohnya dari surat kecil pendek dulu, baru nanti minta pendapat bagaimana cara menghafal Quran ayat yang terpanjang. Dan kalau kita menghafal dengan gerakan kita juga tahu artinya gitu. Oh iya. Kayak contohnya mengeluarkan, menganiaya gitu. Iya benar. Jadi sekalian bukan cuma ayat Al-Qur'annya tapi juga artinya ya. Oke, wah luar biasa sekali cara mereka berdua nih menghafal Al-Quran. Oke, selanjutnya boleh diambil Alicia. Boleh dibaca pertanyaannya? Kenapa kalian memilih jurusan farmasi atau sastra Inggris? Oke, Alicia dulu. Kenapa Alicia memilih jurusan sastra Inggris? Kenapa nggak lanjut ke agama gitu? Iya. Saya memilih sastra Inggris karena mencintai bahasa, gitu. Keren gitu kan. Kalau ngomongnya juga ya Masya Allah gitu. Dan dalam Al-Quran juga ayat-ayat Al-Quran itu adalah bahasa Allah gitu, bahasa kita sehari-hari gitu. Apa yang ada di isi Al-Quran itu adalah bahasa kita yang di dunia maupun di akhirat. Oh, jadi memang Alicia berarti tertarik ya untuk belajar bahasa. Ya, insya Allah. Kalau Maya, kenapa di Maya pilih farmasi? Kalau Maya ya, kenapa milih jurusan farmasi? Karena kalau dibilang lah farmasi itu kan tentang membicarakan obat ya, gimana obat itu gimana reaksinya ke tubuh kita. Nah, karena keingin tahuan Maya itu gimana cara obat itu bereaksi pada tubuh kita. Terus karena dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat tentang ilmu kesehatan, tentang obat-obat, ada madu bisa menyehatkan juga gitu. Karena itu. Nah, apalagi farmasi Women Al-Wasliyah ini juga menerapkan obat-obat herbal ya, obat tradisional. Terutama yang herbal juga. Berarti sesuai nih sama apa yang Maya mau ya. Iya. Oke, nah selanjutnya Maya boleh diambil lagi. Kenapa memilih kuliah di UMN Al-Wasliyah? Nah iya, kenapa nih kalian memilih kuliah di Women Al-Wasliyah? Padahal waktu SMA kan di pondok pesantrennya itu di Jawa. Kenapa balik ke Medan? Aslinya orang mana, Maya? Aslinya memang dari kecil dari Medan gitu. Tapi kalau orang tua aslinya orang Jawa, Jawa Timur. Cuman karena dari kecil udah di Medan, jadi di sini. Kenapa nih alasannya memilih kuliah di Women Al-Wasliyah? Karena salah satunya itu ada beasiswa tahfidznya. Karena mungkin ada beberapa
universitas lain tidak menerima beasiswa tahfidz. Nah, gitu. Oh, berarti memang Maya datang ke UMN Al-Wasliyah karena tahu di UMN ada beasiswa tahfidz Qurannya. Oke, selanjutnya kalau Alicia asalnya dari mana, Alicia? Kalau Alis dari Nias. Wow, dari Nias. Terus waktu itu sekolah ke Banten. Iya. Terus kenapa nih memilih ke UMN Al-Wasliyah kuliahnya? Alhamdulillah informasi dari UMN Al-Wasliyah prestasinya Masya Allah ya. Saya lihat bertambah gitu prestasinya. Dan itu suatu dukungan dari keluarga saya untuk kuliah di sini, dan banyak dukungan dari teman-teman. Kuliah di sini insya Allah bermanfaat. Oke, tadi kan Maya bilang kalau di sini ada beasiswa tahfidz. Maya berarti ambil beasiswa tahfidz nih. Alicia juga beasiswa tahfidz atau bagaimana? Alhamdulillah dapat kuliah dari UMN Al-Wasliyah, dan waktu itu saya pernah mendapatkan seperti Maya beasiswa tahfidz, tapi qadarullah saya tidak mengambil itu gitu. Dan itu suatu acara perbincangan keluarga saya mengapa saya tidak memilih beasiswa tahfidz di UMN Al-Wasliyah gitu. Karena orang tua saya mengerti gitu keadaan saya bagaimana. Oh, berarti ada pertimbangan sendiri ya. Iya. Kenapa Alicia nggak mau ambil beasiswa tahfidz di UMN? Iya. Tapi alhamdulillah dapat beasiswa kip kuliah. Iya Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Alicia boleh diambil lagi. Oke, silahkan dibuka. Apa pengalaman paling seru yang kalian alami selama kuliah di UMN Al-Wasliyah? Nah, ada nggak pengalaman seru selama kalian kuliah? Apalagi sudah sampai UTS nih, pastilah temennya udah banyak belum kalian berdua? Pengalaman kuliah di UMN Al-Wasliyah semester 1, alhamdulillah banyak teman, dan berbeda dengan belajar di pondok pesantren. Dan di perkuliahan kita di sini belajar mandiri, tidak seperti di pesantren. Contohnya kami di pesantren menghafal dan ekstrakurikuler, dan kalau di sini kami di perguruan tinggi benar-benar mandiri gitu, seperti kita berinteraksi sama masyarakat gitu. Oh, oke. Nah, kalau Maya, gimana Maya? Kalau Ada Maya, nggak pengalaman seru? bisa kenal banyak orang-orang baru, orang-orangnya juga pada ramah gitu. Nah, sebagai mahasiswa, banyak tugas nih pasti kalian berdua ya. Itu pasti ada kan kejadian-kejadian menarik bareng temen, kerja kelompok gitu, ada nggak? Selama kuliah, Maya nih, terutama anak farmasi yang ada praktikumnya. Jadi kan Maya di farmasi nih. Kalau tugasnya banyak, kadang juga sampai sore. Nah, kita belajar tuh sampai sore bareng-bareng. Nah, itu jadi pengalaman seru. Kita berjuang sama-sama, kita belajar sama-sama, kita susah sulit, pokoknya sama-sama, semua dirasain sama-sama gitu. Jadi di farmasi ini pertemanannya tuh lebih terasa gitu. Jadi kita apa-apa harus bisa bareng gitu kan. Kalau praktikum juga berkelompok, jadi kalau ada yang nggak tanya, ya ada yang nggak tahu, kita bisa nanya yang lain. Jadi pertemanannya tuh benar-benar Terasa ya. Terasa gitu. Iya, jadi nggak pintar sendiri tapi pintarnya Iya. bareng-bareng. Iya. Kalau Alicia gimana? Sudah banyak kerja kelompok? Sudah hampir mungkin setiap minggu banyak kerja kelompok. Iya, banyak. Ada nggak pengalaman seru nih sama teman-teman satu kelompoknya selama ngerjain tugas gitu? Ada, alhamdulillah ada pengalaman seru, pengalaman ini apa sih? Yang tidak serunya juga ada ya Kak ya. Pengalaman serunya yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, dan saya juga tidak tahu cara membuat makalah itu yang benar bagaimana gitu. Dan
banyak sih pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman itu, contohnya dari bahasa mereka, dari bagaimana mereka mengajaknya gitu kan, itu sih. Oke, berarti selama perguruan tinggi ini sosialisasinya nih ya yang benar-benar dibentuk. Oke, selanjutnya Maya boleh diambil lagi? Ya, diaduk aja. Oke, boleh dibuka Maya. Bagaimana pendapat kalian tentang UMN Al-Wasliyah? Nah, sebagai mahasiswa, walaupun masih semester 1 nih, tapi kan udah cukup lama ya, sampai sudah UTS kalian di sini. Gimana nih pendapat kalian tentang UMN Al-Wasliyah? Boleh dari Maya. Ya, pendapatnya Maya di UMN Al-Wasliyah ini, kalau dari dosennya ramah, dari kakak tingkatnya juga pada ramah-ramah. Kalau ditanyain sama adik kelasnya tuh mau jawab, jadi kayak nggak ada senioritas gitu. Jadi kita sama-sama, jadi kalau nggak tahu dikasih tahu sama kakak tingkatnya, jadi nggak ada jarak antara senior sama junior gitu. Wow. Kalau Alicia gimana pendapatnya tentang UMN? Alhamdulillah di universitas ini fasilitasnya melengkapi gitu. Alhamdulillah dosennya juga pada ramah, dan pada baik gitu, pada membimbing kita gitu, dari yang kita nggak tahu jadi tahu, dan sabar gitu membimbing kita. Dan alhamdulillah kakak kelasnya juga, tadinya kita mengeluh bagaimana mengisi pertanyaan dari dosen, kakak kelasnya merangkum kita gitu, merangkul kita gitu. Jadi dari kakak kelas ke adik kelas itu solidaritasnya gitu ada gitu Kak. Ukhuwahnya kuat gitu. Oke, berarti kalian banyak nih ya belajar dari senior kalian. Tadi kan Alicia tahu UMN Al-Wasliyah dari keluarganya nih. Kalau Maya tahu UMN Al-Wasliyah dari siapa? Kalau Maya tahu UMN Al-Wasliyah dari omnya Maya. Kebetulan dosen di sini. Oh, oke. Berarti tahu dari saudara juga ya, dari keluarga tahunya. Tapi sampai sejauh ini kalian lihat UMN Al-Wasliyah ini luar biasa ya, gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap. Di sini terakreditasi. Benar. Dan agamanya juga masya Allah ya. Ya, terutama pakaiannya kan. Maksudnya nggak dibolehin yang ketat-ketat itu, masya Allah kali. Jadi memang baik. Harus berbusana muslim ya kan. Nggak boleh kalau pakai celana juga harus yang kulot kayak gitu. Ya bener sih. Jadi kalian juga di sini merasa bahwa cocok nih gitu kan. Cocok Terus di sini cocok gitu. Oke, sekarang giliran Alicia nih untuk ambil. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah berhasil menjadi penerima beasiswa tahfidz Al-Quran? Nah, mungkin ini pertanyaan khusus untuk Maya ya. Karena Alicia penerima beasiswa KIP kuliah. Jadi Maya boleh dijawab. Perasaannya Maya dapat beasiswa tahfidz ini, alhamdulillah senang. Semoga juga bisa jadi motivasi yang lain buat teman-teman yang lain, buat teman-teman yang lain, semoga bisa terus membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Oke, nah mungkin nih di rumah banyak nih ya teman-teman yang juga pengen menghafal Al-Quran. Boleh dong kalian share tips dari kalian, gimana sih caranya supaya kita bisa menghafal Al-Quran, bisa konsisten terutama, karena kan konsisten nih nggak susah ya. Ada nggak tips dari kalian? Boleh dari Alicia. Kalau dari saya, tipsnya pertama harus ada niat dari hati Kak. Dari hati dan dukungan dari keluarga. Ya, dari dukungan dari keluarga. Tips selanjutnya harus sabar, ikhlas dan tawadu dan rendah hati gitu. Nggak semuanya
nggak semuanya langsung bisa gitu, semuanya kan butuh proses. Gitu. Dan menghafal Al-Quran juga sangat mudah, nggak ada yang susah gitu. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi kalau kita sering-sering membacanya, sering-sering mengulangnya, pasti ingat gitu. Dan Allah bantu juga dari pengucapan, dari hati kita, dari pikiran kita, dari orang tua dibantu dan didoain gitu. Dan setiap menghafal Al-Quran itu kita juga punya ini Kak, apa sih namanya, pahala di dunia dan di akhirat. Benar sekali. Gitu. Dan menghafal Al-Quran itu lebih mudah gitu. Tidak ada yang susah untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi buat teman-teman di sana, ayo menghafal Al-Quran, dekatkan hati dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman sehari-hari kita gitu. Gimana ya? Jangan pernah jauhkan gitu. Iya, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Iya. Gitu. Dan sering kita juga harus sholawat kepada Nabi. Iya. Jadi ketika kita niat, sebenarnya Allah juga akan turut membantu ya. Akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga sama nih visinya, misinya sama kita. Misalnya kita lagi mau menghafal Al-Quran, biasanya nanti datang teman-teman yang juga lagi menghafal Al-Quran, jadi bisa bareng gitu ya. Kalau Maya boleh nih di-share tipsnya ke teman-teman di rumah. Ya, Hampir sama seperti Alicia. Ya, pertama itu harus niat dulu gitu. Jadi insya Allah kita kalau niatnya kuat, insya Allah bisa gitu. Oke, nah semoga kita semua tetap mencintai Al-Quran dan selalu dekat dengan Al-Quran ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. Nah pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang santai kita hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.